Bahaya kalau PBNU loyo atau kentut dan lahirnya istilah ganyang PKI. NU itu organisasi kemasyarakatan yang bersifat musyawarah mufakat sesuai amanat khitab PBNU 1926. Fatwa atau keputusan-keputusan penting PBNU harus melalui musyawarah mufakat Kiai-Kiai Nusantara di seluruh Indonesia. Bukan diputuskan perorangan atau individu-individu, walaupun mempunyai jabatan tertinggi di PBNU, Rois Am, Ketua Umum, Mustasyar, dan lain-lain. Organisasi NU tidak bersifat kerajaan atau kekaisaran, yang apabila raja bertitah maka underbow-nya pun patuh dan segera melaksanakan titah tersebut. Hal demikianlah yang menjadikan organisasi NU sulit untuk ditaklukkan atau diperalat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka sangat fatal apabila ada yang berpikir dengan menguasai PBNU, maka organisasi-organisasi di bawahnya akan takluk. Ingat, underbow PBNU bersifat banom, artinya badan otonomi, yang bisa bersikap mandiri dan menentukan arah tujuan dan kebijakannya sendiri sesuai musyawarah mufakat di organisasi tersebut. Organisasi yang menjadi banom-banom PBNU diantaranya kita tahu PWNU, PCNU, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, GP Ansor, Banser, Pagar Nusa, dan lain-lain. Selama PBNU mengikuti tatanan selaras dengan amanah khitab PBNU 1926, maka organisasi-organisasi di bawahnya wajib untuk tunduk dan taat pada PBNU. Ini adalah garis tegas yang tidak boleh dilanggar oleh PBNU sendiri. Apabila PBNU mengeluarkan fatwa-fatwa atau pernyataan-pernyataan penting tanpa melalui musyawarah mufakat atau memecat seseorang yang mempunyai jabatan di organisasi NU tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku di PBNU atau sesuai aturan yang ditetapkan dalam khitab PBNU 1962, hal itu bisa tersebut atau bisa disebut, bisa dikatakan arogansi PBNU, yang bisa diartikan PBNU sebagai imam sudah kentut dan sudah tidak layak untuk patuh kepadanya, sudah tidak layak untuk dipatuhi atau diikuti. Dulu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin pernah ngomong PBNU tidak boleh diikuti bila tidak sesuai aturan khitab PBNU 1926. Bahayakah bila arus bawah NU tidak bisa dikendalikan? Lahirnya istilah ganyang PKI. Di era tahun 1965, PBNU tampak loyo, tidak dapat bersikap tegas pada organisasi komunis yang dikenal PKI. Arogansi PKI sangat meresahkan masyarakat di masa tersebut, hingga melahirkan kelompok-kelompok pergerakan perlawanan di mana-mana di Nusantara. Dikarenakan sikap PBNU yang loyo, bermunculan tokoh-tokoh muda NU, kiai-kiai muda NU, bergerak menggalang kekuatan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Pergerakan kiai-kiai muda NU dulu tak lagi menghiraukan PBNU yang loyo. Ketika itu, dalam Basul Masail yang diselenggarakan oleh para kiai muda di NU di Jawa Barat, membuahkan keputusan bersama bahwa darah komunis halal untuk ditumpahkan dengan alasan dan pemicu yang sudah terjadi. Yang pertama, pergerakan kudeta oleh komunis pada pemerintahan yang sah Republik Indonesia, serta berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, yang mana pergerakan tersebut sudah banyak yang menjadi korban, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Nah, yang kedua, peristiwa Kanigoro. Yang ketiga, peristiwa berdarah Banyuwangi, yang kemudian hasil Basul Masail tersebut dipertegas oleh sesepuh perguruan silat Pagar Nusa, Gus Ali Maksum, dengan istilah atau komando ganyang PKI. Kiai-kiai muda NU bergerak serentak meninggalkan PBNU yang loyo bersama TNI atau Polri dan masyarakat Indonesia untuk menumpas gerakan G30 SPKI. Bukankah situasi saat ini hampir mirip dengan situasi pada tahun 1965? Lahirnya PWILS Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah adalah bukti PBNU tak lagi dihiraukan karena dianggap sudah kentut. Arus bawah NU tidak bisa lagi dikendalikan. Kiai-kiai muda NU telah bergerak melahirkan kantung-kantung laskar jihad di mana-mana di Nusantara. Bapak Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto sangat sigap dalam membaca situasi ini dengan bergabungnya 2 jenderal ke dalam organisasi gerakan PWILS.
sebagai pembimbing merupakan langkah yang bijak agar pergerakan PWI-LS tidak liar dan tetap terkendali, mencegah agar peristiwa berdarah Ganyang PKI tahun 1965 agar tidak terulang kembali. Sebab bila arus bawah NU yang sudah tak dapat dikendalikan lagi ini bergerak serentak, habis musuh-musuh NKRI ini.